Tujuan pembelajaran Merdeka Belajar adalah untuk menggali potensi terbesar para guru dan murid di sekolah serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Secara garis besar, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis, yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan anak, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat, menjunjung tinggi rasa kebangsaan, nasionalisme, dan semangat patriotisme. Sedangkan prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu Ingarso Sung Tulodo. Sebagai seorang guru harus bisa menjadi suri tauladan bagi siswa. Ingmatio Mangun Karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide yang mendukung. Tutwuri Handayani, yang di belakang memberikan motivasi atau dukungan. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatanya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran yang memerdekakan murid memberi ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Guru harus mengenal karakteristik masing-masing peserta didik. Pembimbingan dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk membangun mimpi, vision, dan passion. Hal itulah yang seharusnya dikuasai oleh seorang guru dalam merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Demikian pula dengan binatang yang bernama monyet. Tak elok bila kita menganggapnya bodoh karena monyet tak mampu berenang. Setiap hewan atau binatang punya kemampuan masing-masing. Demikian pula dengan peserta didik kita di sekolah. Masing-masing siswa atau murid memiliki keunikan sendiri, berbeda potensi dan kemampuan, bakat, minat, dan gaya belajar. Biarkan mereka menemukan potensi uniknya. Guru harus mampu menemukan potensi unik itu sehingga tidak memaksa peserta didik untuk menguasai semua mata pelajaran. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.